Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cinta dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi hari ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan pertolongan dalam urusan kita. Semoga yang sehat semakin sehat, semoga yang sakit Allah cepat angkat penyakitnya. Semoga Allah berikan pertolongan dalam urusan kita, memudahkan urusan kita, mengabulkan doa-doa kita, memberikan kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain, memberikan kepintaran kepada kita, memberikan kecerdasan kepada otak kita ketika kita belajar. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah juga menjadikan yang baik orang yang menggunakan anggota tubuh kita dengan baik, memanfaatkan anggota tubuh kita dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar 3 mata pelajaran ya. Yang pertama itu kita akan belajar akidah akhlak dulu ya, Asmaul Husna, Al-Azim ya. Kemudian kita berikutnya akan belajar tentang angkutan massal. Angkutan massal itu di SPDP ya. PLBJ ya. Ada di PLBJ. Kemudian yang terakhir bahasa Indonesia, kosakata yang berhubungan dengan cuaca gitu ya. Oke, di sini kita mulai dari Asmaul Husna dulu. Asmaul Husna itu Al-Azim ya, mohon diperhatikan ya penjelasan dari Bapak dan contoh-contohnya. Ya, di mana Al-Azim itu yang artinya itu Allah itu maha agung. Allah itu tidak bisa kita tidak biasa ditandingi ya. Contohnya beberapa kekuasaan Allah menciptakan manusia beserta pencernaannya gitu ya. Bayangkan sesuatu yang besar, yang keras masuk ke dalam tubuh kita bisa mencerna, tubuh kita bisa memproses, tubuh kita bisa menghancurkan benda itu bisa diserap oleh tubuh gitu ya. Contohnya kita makan nasi itu lembut, makan buah yang itu makan jambu sumpama ya, makan jambu. Kemudian jambu itu merupakan salah satu buah yang lumayan keras gitu ya, jambu. Kemudian ditelan ya, kemudian di dalam tubuh itu dicerna, diproses gitu ya, diolah, disaring ya menjadi sari-sari makanan atau saripati makanan ya. Kemudian diseraplah saripati makanan itu oleh tubuh kita menjadi darah ya, sebagian menjadi daging, kemudian sebagian lagi menjadi kotoran. Nah, itu merupakan keagungan Allah ya, yang tidak bisa kita kalau menurut akal itu sangat berat ya untuk ditandingi ya dengan kekuasaan Allah itu seperti itu ya. Kemudian kekuasaan Allah yang lain yaitu kalau di bumi itu ada gravitasi bumi gitu ya, sehingga manusia itu tidak bisa jatuh ya, manusia itu tidak bisa melayang gitu ya. Artinya manusia itu ditarik ke dalam bumi sehingga manusia itu bisa tegak. Kalau manusia itu sudah berada di angkasa, di luar angkasa, contohnya berada di Mars atau di bulan gitu ya, seumpama manusia itu pergi ke bulan, maka di sana itu sudah tidak ada gaya gravitasi bumi, mereka akan melayang. Itu merupakan salah satu kekuasaan Allah ya, kekuasaan Allah terhadap penciptaannya ya. Kemudian di sini juga alam semesta atau bumi yang sangat besar ya dan bulat, dan kita tidak bisa mengetahui mana ujungnya ya, mana ekornya gitu ya.
Nah, saking besarnya dengan atas kekuasaan Allah ya. Di sini juga ada lagi contohnya tentang penciptaan Allah hewan ya, dimana salah satu contohnya itu adalah di sini ada lalat sumama ya. Lalat itu berdasarkan kekuasaan Allah, sayap yang satunya itu membawa penyakit, sayap yang satunya lagi membawa obatnya ya. Jadi seumpama ada air, kemudian ada lalat yang masuk, maka celupin saja lalat itu ke dalam airnya, karena kalau tidak dicelupin maka lalatnya itu menaruh penyakit. Kalau dicelupin maka akan ditawarkan atau penyakit itu akan diobati oleh sayap yang satunya gitu. Itu merupakan salah satu kekuasaan Allah. Benarkah itu? Benar. Sudah ada peneliti yang sudah melakukan hal itu ya. Sedangkan cerita lalat itu hadis Rasulullah. Kemudian oleh peneliti diteliti apakah benar hadis itu, ternyata benar ya. Itu merupakan beberapa contoh kekuasaan Allah ya yang Maha Agung. Kemudian keagungan Allah itu tidak dapat ditandingi. Mungkin manusia bisa membuat boneka, Allah itu bisa karena memang kekuasaan Allah. Dan manusia pun tidak bisa memberinya nyawa kepada boneka itu, sedangkan Allah bisa memberikan nyawa kepada penciptaannya ya, yang berasal dari tanah atau berasal dari saripati mani gitu ya, atau berasal dari tulang rusuk gitu ya. Nah, bisa Allah kasihnya nyawa sehingga mereka bisa hidup. Kalau manusia membuat sesuatu, mereka tidak akan hidup gitu ya. Mungkin bergerak dengan bantuan listrik ya, contohnya robot atau mobil-mobilan gitu ya. Mereka bisa berjalan kalau ada listrik ya. Nah, jadi kekuasaan Allah, keagungan Allah itu tidak bisa ditandingin. Nah, oke, berikutnya kita akan masuk PLBJ. Nah, di PLBJ ini kita akan belajar tentang angkutan massal atau komuter line gitu ya. Angkutan massal itu yang sejarahnya itu berawal dari tahun 1976 gitu ya, yang disebut dengan KRL ya, KRL, kereta rel listrik gitu ya. Nah, itu beroperasi di mana aja ya. Dulu ya, zaman dahulu itu hanya beroperasi di Jakarta, Tangerang, Lebak, Bekasi, Bogor dan Depok ya. Itu operasinya atau rutenya gitu ya. Mereka jalannya itu hanya di Jakarta, Tangerang, Lebak, kemudian Bekasi, Bogor dan Depok gitu ya. Kemudian KRL ini sempat diubah ya namanya, itu di halaman 64 itu menjadi KAI, komuter Jabodetabek ya. KAI itu mungkin kereta api Indonesia gitu ya. Kemudian diubah lagi menjadi KCL, kereta komuter Indonesia gitu ya. Nah, yang mempunyai perusahaan ini siapa Pak? Yang mempunyai perusahaan kereta itu, yang mempunyai itu disebut dengan PT KAI. Apa PT KAI itu? Perusahaan Kereta Api Indonesia. Mereka yang mengelola, pusatnya ada di Jakarta gitu ya. Nah, kemudian sekarang KRL ini sudah komuter line itu sudah banyak ya jenisnya. Itu ada yang melayang di atas, kemudian ada yang di dalam tanah gitu ya. Nah, sekarang bermacam-macam ya. Kemudian itu sekedar informasi mengenai angkutan massalnya. Berikutnya nanti kita akan belajar tentang manfaatnya gitu ya. Untuk sekarang karena ini berhubungan dengan transportasi, silakan kalian gambar kereta gitu ya, gambar kereta sebagus mungkin ya, baik itu berupa kartun ataupun berupa hal yang nyata seperti ini ya. Gambar seperti ini, kalau kartun kan biasanya gambarnya berbeda, bentuknya berbeda gitu ya. Kayak kalau
bis ya, bis Tayo sama bis yang asli itu kan berbeda, ada matanya segala macam gitu ya. Cuma kalau kereta pun sama ya, Thomas gitu. Nah kalau kalian gambar Thomas berarti itu sama juga kereta gitu ya. Kalian bisa searching di internet contoh gambarnya seperti apa ya. Oke, di warna itu lebih bagus ya. Kemudian kalian taruh di buku catatan saja, atau kalian mau gambar di kertas folio boleh, terserah ya. Kalau punya buku gambar, di buku gambar ya, terserah di mana aja. Oke, sekarang yang terakhir, pelajaran terakhir itu kita akan belajar tentang kosakata yang berhubungan dengan cuaca dan artinya ya. Kalau kemarin kita belajar simbolnya, sekarang kita akan belajar tentang kosakata yang berhubungan dengan cuaca ya. Buka halaman 3, di situ sudah disediakan. Yang pertama itu ada matahari ya. Matahari itu merupakan benda luar angkasa ya. Benda angkasa yang fungsinya sebagai apa Pak? Fungsinya untuk memberikan cahaya atau menyinari benda yang ada di langit dan di bumi, yaitu nama matahari. Kemudian di situ ada mendung ya. Kalau mendung itu berarti tertutup awan. Langit itu awannya itu sangat banyak gitu ya di sekitar kita atau di langit. Kemudian awan itu merupakan kumpulan dari udara ya, yang kemudian membentuk yang mengandung air ya. Udara itu berkumpul ya, kemudian uap air itu masuk di udara gitu ya. Jadi dia mengandung air, kemudian juga mengandung es, bisa jadi es ya. Kemudian kalau nanti sudah penuh maka dia akan turun menjadi hujan. Kemudian ada langit ya. Langit itu merupakan ruang luas ya, luas yang terbentang di bumi gitu ya, yang terbentang di atas bumi, itu namanya langit ya. Artinya bumi itu berada di dalam langit gitu ya, benda angkasa. Kemudian ada sinar ya. Sinar itu merupakan cahaya yang dipantulkan oleh benda. Contohnya senter, contohnya matahari, contohnya bulan, contohnya lampu, itu sinar yang namanya. Kemudian hujan. Hujan itu merupakan titik air ya, yang berasal dari gumpalan awan hitam ya, yang mengandung banyak air. Kemudian ada petir ya. Petir itu terjadi seperti ini, karena seperti ini ya. Di situ ada begini, kalau baterai ya, kalau magnet itu kalau bertemu ya antara positif dan negatif, maka dia akan menyatu gitu ya. Kemudian dia akan menyatu, cetek. Nah, gitu kan bunyi ya, cetek. Nah, ini sama antara kalau petir itu terjadi jika ada awan yang kutub positif bertemu dengan awan yang berkutub negatif, maka dia akan memberikan cahaya cerdas gitu. Anggaplah seperti listrik ya. Listrik kalau bertemu maka dia akan memberikan cahaya cerdas gitu ya. Sama ya, petir itu terjadinya seperti itu, hampir sama dengan listrik dan magnet ya. Kemudian di situ ada kilat ya. Kilat itu merupakan bagian dari petir ya, bagian dari petir yang merupakan cahayanya ya. Kemudian gelap. Kalau gelap berarti artinya tidak ada cahaya yang masuk di ruangan sini. Kalau Bapak matiin lampunya maka dia akan gelap, nggak ada cahaya. Di bumi, di luar ruang ya, kalau mataharinya itu ditutup dengan awan maka dia akan gelap ya. Kemudian ada dingin. Dingin itu apa Pak? Dingin itu artinya suhunya sangat rendah. Berarti kalau kita kedinginan ya, berarti suhu kita itu rendah, di bawah suhu kamar. Suhu kamar itu 25 derajat Celcius. Jadi
Kalau kita dingin artinya badan kita itu suhunya di bawah 25 derajat Celcius. Kalau basah ya berarti mengandung air. Contohnya baju, ya baju kena hujan berarti baju kita itu mengandung air, ya. Kalau panas berarti udaranya sangat hangat, ya. Atau temperaturnya atau suhunya lebih dari 25 derajat. Bahkan kalau panasnya terik matahari itu bisa jadi 50 ke atas, ya, 50 derajat Celcius ke atas. Kemudian yang terakhir kering. Kalau kering itu artinya tidak mengandung air, ya. Contohnya baju yang basah kemudian jemur, setelah itu menetes atau airnya menguap, maka udah hilang tuh kandungan airnya, jadi dia akan kering, ya, karena sudah tidak mengandung air. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Silahkan kalian kerjakan tugasnya, berarti tugasnya cuma satu, ya, menggambar, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.